Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita ya. Kemarin itu lupa saya namanya, tapi masih ingat tapi yang ditanyakan ya. Dia menanyakan, Bang, arti kode PC pada Komatsu itu apa, Bang? Nah, katanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi arti kode PC itu ya, saya di sini di perusahaan saya ini ada Komatsu PC 200/6, Komatsu excavator Komatsu PC strip 7, dan ini adalah Komatsu excavator strip 8 ya teman-teman ya. Jadi buat yang penasaran ini apa sih artinya PC ya, artinya PC kode strip itu apa ya. Jadi begini ya teman-teman ya, nanti saya jelaskan semuanya dari yang ini ya sama yang di sana itu ya teman-teman. Itu di sana ada satu ya, kalau welder belum ada yang menanyakan tentang yang lain. Nah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita pengenalan dulu ini Komatsu PC 200. Nah ini yang ditanyakan ya. Nah tapi kebanyakan kan yang dilihat ininya ya, yang terlihat kan biasanya PC 200 nya ya. Dan jadi kalau lebih lengkapnya mengenal alat berat excavator ya, khususnya Komatsu ya, karena saya dari dulu memang Komatsu ya teman-teman ya, mengenal excavator dari Komatsu, Kobelco. Jadi saya belum mendalami, jadi nggak saya dalami karena apa? Nah karena dia kalau saya ikut-ikut dulu itu dia nggak ada bukunya. Lain kalau di perusahaan ya, kalau kita kerja di perusahaan, sebelum kita mengoperasikan alat seperti ini, atau dari Caterpillar atau dari apa ya, misalnya kita beli alat ini, perusahaan kita beli alat dari pihak Caterpillar atau Komatsu ya. Jadi sebelum kita melakukan kita membawa alat tersebut ya, jadi kita itu di briefing dulu teman-teman ya. Jadi kayak sekolah lagi lah, pengenalan. Ini alatnya seperti ini, Komatsu PC 200 strip 6, strip 7, strip 8, apa arti dan maksudnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah mengenal ya, alat yang mau kita bawa, otomatis kan kalau ada kerusakan itu enak. Nah itu enaknya kerja di perusahaan ya teman-teman ya. Beda kalau kita ikut kontraktor atau yang lain. Jadi cuman kita pemahamannya itu belajarnya itu malah belajar alami ya. Kalau kita dari helper itu alami ya. Tapi kalau kita di perusahaan, kita itu istilahnya diperkenalkan alatnya, disuruh bawa alatnya ya. Jadi dikenalkan ini berapa hari ya, 3 hari biasanya, atau bahkan 1 minggu ya teman-teman. Jadi dikenalkan, oh ini namanya root, ini namanya pistonnya, ini namanya ini ya. Kebetulan ada yang nanya PC 200 ya, itu artinya apa. Nah jadi kita jangan lihat dari PC-nya. Memang rata-rata orang lihat tuh kodenya PC, kayak Komatsu misalnya WA 200. Nah jadi enak penyebutannya seperti itu. Nah tapi untuk yang lebih komplitnya, yang ditanyakan pada saudara kita itu apa maksud PC 200 strip 8. Nah ini letaknya dia pasti rata-rata di kabin ya teman-teman ya. Ini ada di kabin ini. Nah biasanya dia di sini nih ya. Model ya PC 200 strip 8 ya, MI nah, MI ya. Nah ini serial number. Nah ini ada serialnya. Ini gunanya untuk waktu kerusakan ya, produksi. Indikator nomor ya, ini maksudnya tuh nomor, kalau ini nomor mesinnya lah bahasanya, mungkin begitu ya, manual. Nah ini nah jadi untuk yang pertama ya, yang ditanyakan yang PC 200 ya, maksudnya yang ditanyakan huruf, artinya ini arti huruf VC pada eksavator, huruf yang mengindikasi kode hidrolik eksavator ya. Jadi ini kode yang mengindikasi kode hidrolik ya. Ini PC ini dia adalah kode hidrolik ya teman-teman ya. Kok abang bisa tahu ya? Jadi dulu kan sebelum kita melakukan alat membawa eksavator kan kita ada briefing dulu ya, ada briefing, ada apa namanya itu, kayak sekolah lah istilahnya ya, kayak kita belajar sekolah. Nah itu ya, jadi
huruf PC yang mengindikasi kode hidrolik eksavator kalau namanya VT. Jadi dia misalnya ini hidrolik ya. Hidrolik itu seperti ini teman-teman. Ini hidroliknya seperti ini. Nah, ini dia tipenya itu seperti apa ya. Cara kerjanya seperti apa. Itu ada bukunya ya teman-teman ya, dan bukunya itu tebal sekali teman-teman. Dia ada tulisan Inggris tapi ya rata-rata ya, tapi kemarin itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang dimaksud PC itu huruf yang mengindikasi kode hidrolik. Jadi ini hidrolik, ini namanya hidrolik, tapi dia diputar melalui mesin. Ini kalau di mobil biasanya dia ini kopling ya, kopling. Jadi pemutus arusnya di situ ada plank ya, plank dia kayak plastik gitu. Jadi dia pemutus dan penghubung arusnya untuk memutarkan hidrolik itu, ini pompa hidrolik ya teman-teman ya. Terus PC hidrolik eksavator. PC itu artinya PC-nya itu artinya hidrolik eksavator. Ya, ini PC ini artinya hidrolik eksavator. PW ya, ada juga PW kan tadi itu sana PW ya. Hidrolik eksavator well tipe. Jadi ini tipenya ini. Nah, ini tipenya mungkin ya. Misalnya dia ini PW hidrolik eksavator well tipe. Maksudnya ini tipenya, ini tipe sama ini tadi ya. Nah, terus 200-nya ya. 200-nya itu angka yang mengindikasi berat alat siap untuk operasional atau tonasenya. Jadi misalnya ditanya ya, itu yang sering itu ditanyakan begini. Kalau daftar di perusahaan atau di tambang ya, pasti yang ditanya itu terakhir bawa alat beratnya berapa ya, apa maksudnya ditanya beratnya. Jadi kalau saya dulu ditanya waktu saya di daftar di NTT ya, Muria Sumba Gula Manis, tapi saya nggak cocok karena apa, kurang pas di hati ya. Nah, misalnya yang ditanya itu beratnya. Jadi ini total beratnya ini 20 ton, siap kerja 20 ton ya. Maksudnya yang 200 ini ya, 200 ini angka yang mengindikasi berat alat siap operasional ya, atau tonasenya. Jadi total keseluruhan ini 20 ton ya teman-teman ya. Terus termasuk fuel, oli, air pendingin dan operator. Jadi semua ini totalnya ini beratnya 20 ton. Termasuk BBM-nya, termasuk olinya ya, termasuk air pendinginnya. Itu semua beratnya itu barunya sama operatornya itu 20 ton. Jadi begitu ya teman-teman ya. Itu pengambilannya gimana? Perhitungannya ya, maksudnya kok bisa 20 ton itu perhitungannya dari mana? Nah, ini dari perhitungannya dari PC 200 ini. PC 200 ini dikalikan 0,1 ya. Kok pengaliannya diambil dari 0,21 nggak tahu. Mungkin itu kalibrasinya atau ukuran standar alat berat ya, mungkin ya perkaliannya seperti itu. Jadi ini dikalikan 200 dikalikan 0,1, jadi ketemunya dia 20 ton ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman ditanya, ini biasanya yang sering tuh ditanya terakhir bawa alat dengan berat berapa, itu biasanya pasti. Jadi kalau yang ngetes itu tahu, oh alatnya misalnya 20 ton, oh berarti besarnya segini, ininya segini ya, gitu ya teman-teman. Terus angka 7 ya, angka 8 tadi ya. Nah, ini angka 8. Nah, ini kan angka 8. Nah, ini yang dimaksudkan ini angka 8 ya, strip 8. Ada yang strip 6, ada strip 7. Nah, itu maksudnya apa ya stripnya ini? Jadi kalau strip 8 seperti ini ya, teman-teman ya. Angka yang menunjukkan berapa kali telah dilakukan modifikasi atau perubahan desain pada alat tersebut. Nah, jadi dia itu berapa kali? Ini berarti udah 8 kali perubahan desain ya. Ini kan strip 8. Nanti yang di sana itu ada strip 6 sama strip 7 ya di sana itu. Nah, ini strip 8. Nah, jadi dia sudah dilakukan ini modifikasi ininya selama 7 kali ya teman-teman ya. Jadi dia sudah dilakukan modifikasi atau perubahan desain pada alat tersebut ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ini lebih jelasnya ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini ya teman-teman ya. Jadi ada juga ya, ada juga
aneh, jadi pengaruh juga ya teman-teman. Strip tuh pengaruh ya, strip itu ya pengaruh. Ini kan strip 8 sama strip 7 ya. Tapi herannya saya itu yang strip 8 ini yang strip 8 sama yang strip 7 itu tenaganya beda teman-teman. Tenaganya dia beda. Itu yang strip 8 ini memang dia kalau buat ngangkat, buat ngambil itu memang terasa lebih ringan. Dan itu mesinnya itu kalau nggak saya, silindernya pun beda dari yang 7 sama yang 8 ya. Saya lupa ndak bawa kuncinya ini. Ya, saya lupa ndak bawa kuncinya untuk ngecek mesinnya dari silindernya itu ya. Jadi saya lupa ini tadi nggak bawa. Nah, jadi beda, jadi lebih ini. Dia yang satu yang strip 7 itu lebih kecil ya. Maksudnya apa? Mesinnya lebih kecil, terus tenaganya itu agak kurang, beda sama yang stripnya lebih tinggi ya, karena mungkin modifikasi lah. Oh ini kurang gini ya teman-teman. Jadi kalau ini ada teman-teman yang ditanya biasanya daftar kerja itu yang pasti begitu, beratnya berapa ton ya. Misalnya dia 150 berarti 1,5 ton. Kalau stripnya dia 150 dikalikan dari 0,1 tadi ya teman-teman ya. Ayo kita nanti ke sana, kita lihat yang strip ini, strip 7 ya. Jadi buat teman-teman kalau merasa video saya bermanfaat, membantu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, agar channel saya berkembang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar seperti ini apa di perusahaan, insya Allah nanti ada bukunya itu. Nah, belajarnya itu dari buku itu. Kerusakan semua komponen ini ada semua di bukunya ya. Jadi ingatan saya itu terbatas tentang komponen-komponen yang lain ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pindah yang ke strip 7 ya. Oke ya, kita lanjut. Ini yang Komatsu PC 200 strip 10 ya teman-teman. Jadi kemarin itu yang strip 7 sama strip 6 ada di sana, tapi ini enggak ada dia, mungkin pindah ke areal ya. Nah, jadi ini yang PC excavator Komatsu PC 200 strip 10 ya teman-teman ya. Jadi ini kita lihatnya sama dia ada di sini, dia. Nah, ini tadi ya tipe-tipenya di sini ya, kode serial number. Nah, fungsi ini juga ya tambahan ya. Nah, serial number ini misalnya ada kerusakan pada alat ini ya. Jadi kita nyarinya misalnya pompa hose, misalnya ini pecah ya. Ini pompanya pecah. Kita lihat aja di sini. Serial nomornya C50956 ya, ini misalnya ini kodenya. Nah, jadi kalau misalnya biasanya salah, dia salah, berarti ini sudah dimodifikasi atau sudah dimodif selama 10 kali yang penjelasan yang tadi itu ya. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman ada ya, misalnya ada yang dikerja di perusahaan, pasti nanti di briefing atau dikasih arahan perkenalan tentang alatnya ya. Jadi biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau menanyakan, biasanya di sini juga ada ya, ada juga. Nah, biasanya contohnya kayak alat ini ya, ini yang strip 10 ya teman-teman ya. Nah, tadi itu yang strip 8. Nah, biasanya kita juga belajar ya. Kalau saya pribadi tambahannya itu belajarnya dari sini teman-teman. Dari buanglah air dan sedimen dari filter water separator setiap hari ya, buanglah air semen tangki. Nah, ini biasanya saya belajar juga dari hal-hal yang seperti ini ya. Jadi kenapa dia bisa ada air ya, karena dia kan namanya solar itu kan bekerja kan sirkulasi ya. Dia juga kalau di ruang pembakaran nggak habis, dia pulang lagi ke tangki. Setelah ke tangki kan dia kan panas, namanya panas itu menghasilkan uap, namanya uap itu pasti dia menjadi air ya teman-teman. Jadi saya kalau belajar seperti itu ya, dari alatnya sendiri saya pelajari, terus ada tambahan bukunya yang bisa dibaca dan yang lain-lain ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini yang excavator Komatsu strip 10 ya teman-teman ya. Nah, jadi bisa dipahami, bisa diperjelas ya. Kalau misalnya masih kurang jelas bisa lagi ditanyakan ya. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya nanti saya tanya-tanya lagi sama senior saya yang lebih paham dan lebih tahu ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari saya ya teman-teman ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih, semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel saya berkembang. Terima kasih, salamnya dari saya, salam dari Komatsu Indonesia, mantap.